Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 14. Sementara itu naga besar itu masih bergelepar meronta ke sana kemari. Terlihat darah mengalir dari luka robekan pedang kebo Arema di lehernya yang cukup dalam dan melebar, hampir dapat dikatakan setengah dari lingkaran badannya yang besar sepelukan tangan. Darah juga terlihat keluar dari perut dan kaki depannya yang nyaris hampir kutung. Lama juga ular naga besar berkaki 6 itu bertahan dari sisa hidupnya. Namun perlahan tapi pasti kekuatan makhluk besar itu semakin surut karena kehabisan darah. Akhirnya tidak ada lagi gerakan, ular naga berkaki 6 itu sudah tidak kuasa mempertahankan kematiannya, tergeletak di pantai dengan tubuh kotor berbaur debu pasir putih. Ombak air laut sekali-kali terlihat membasahi bangkai ular naga besar itu, perlahan bergeser mendekati bibir laut. Bagaimana dengan kedua ular naga yang ada di hutan itu? Bertanya Mahesa Amping kepada Gagak Seta ketika mereka sudah ada di atas jukung menjauhi bibir pantai Pulau Naga. Mudah-mudahan mereka tidak membahayakan penduduk kepulauan ini, berkata Gagak Seta sambil memandang Pulau Naga yang sudah semakin menjauh. Semoga hanya satu ekor naga yang tersisih dari kelompoknya, berkata Mahesa Amping, sepertinya berharap cuma naga itu satu-satunya yang telah meresahkan penduduk kepulauan Banca. Aku juga berharap yang sama, berkata Gagak Seta tersenyum kepada Mahesa Amping. Senja sudah terlihat tua manakala jukung-jukung mereka kembali di Pulau Banca. Syukurlah kalian telah kembali dengan selamat, berkata Ratu Anggabaya bersama Lembutal dan Darapetak menyambut kedatangan mereka kembali dari perburuan ular naga berkaki 6 yang meresahkan penduduk kepulauan Banca. Dan malamnya, sambil beristirahat, sebuah cerita tentang perburuan ular naga menjadi sebuah pembicaraan yang menarik. Sementara itu rembulan telah melenggut bersembunyi di balik batang-batang pohon kelapa, ombak laut pasang datang dan pergi berlari berkejaran sepanjang pantai. Malam berlalu di Pulau Banca bersama suara ombak yang bersatu dengan gesekan suara daun nyiur kering dan angin pantai seperti degung gamelan pengantin pengantar tidur, damai membuai jiwa dalam ketenangan yang sunyi. Tidak terasa, sang pagi pun akhirnya telah datang menjelang. Itu Lawe memang tidak dalam keadaan siap menerima terkaman. Terlihat Jung Singasari telah bergerak perlahan meninggalkan dermaga Pulau Banca. Persediaan air tawar dan pangan telah mengisi lambung Jung, dan pelayaran panjang telah dimulai kembali. Sudah saatnya kalian menentukan arah jalan, meniti kehidupan untuk hari depan yang panjang, berkata Ratu Anggabaya kepada Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe. Saat itu malam telah datang memayungi anjungan Jung Singasari di atas hamparan laut buram, tidak seorang pun yang melihat perubahan wajah Mahesa Amping. Pikirannya seperti terapung-apung di antara berbagai banyak jalan kehidupan. Mahesa Amping seperti berdiri di banyak persimpangan jalan. Terbayang sebuah keluarga kecil di tengah sawah ladang saat memetik panen jagung raya. Terbayang pula wajah para cantrik di sisa malam yang teduh bersenandung tentang ujar-ujar kitab kuno. Dan lamunannya melambung tinggi, mendapati sebuah wajah penuh senyum, wajah senapati muda lengkap dengan pakaian kepangkatan seorang prajurit. Tiba-tiba saja Mahesa Amping seperti dibawa pergi bersama lamunannya, terjerembab di tengah kecamuk peperangan besar, mendengar rintihan, mendengar umpatan-umpatan kotor, dan melihat mayat bergelimpangan di atas genangan darah manusia. Salah satu mayat itu adalah wajah prajurit muda yang kemarin masih bersamanya berlatih memegang pedang, dan wajah mayat yang lain lagi adalah seorang prajurit tua yang pekan lalu asyik bercerita kepadanya bahwa istrinya yang sudah lama dinikahi ternyata telah hamil muda. Aku yakin kalian bertiga akan menjadi kebanggaan prajurit Singasari, berkata Ratu Anggabaya yang langsung membuyarkan semua lamunan Mahesa Amping. Setelah tiba di tanah Singasari, aku akan membicarakannya langsung kepada Sri Baginda Raja, berkata kembali Ratu Anggabaya tanpa memperhatikan perubahan wajah Mahesa Amping yang masih seperti terapung-apung dipermainkan gelombang laut buram kehidupan yang bersimpang. Aku memilih jalanku, atau jalan yang memilih tanpa pilihan, berkata Mahesa Amping dalam hati. Sementara itu Jung Singasari telah melewati Selat Sunda, langsung menyisir pantai utara Nusa Jawa. Sebagaimana ketika bertolak dari tanah Singasari, Jung Singasari juga telah singgah di beberapa bandar besar yang ada di Nusa Jawa, di samping untuk saling bertukar barang dagangan, mereka juga memenuhi lambung Jung dengan berbagai persediaan selama pelayaran. Di Bandara Surabaya mereka singgah sebentar sekedar menanti angin laut.
Di malam semilir angin yang bertiup mendorong layar terkembang membawa mereka pulang ke kampung kerinduan. Bumi Singasari Raya. Di pagi yang cerah, Jung Singasari telah kembali ke sanggarnya, telah merapat di dermaga Bandar Canggu yang ramai. Ratu Anggabaya, Lembutal dan Dara Kencana dikawal oleh sekitar 20 orang prajurit langsung berangkat ke kota raja. Di benteng Canggu tugas telah menantiku, berkata Raden Wijaya ketika mengantar Ratu Anggabaya dan Lembutal memberikan alasan tidak dapat menyertainya ke kota raja. Salam untuk Sri Baginda Raja, aku berjanji akan membawa keuntungan berlipat, berkata Kebo Arema kepada Ratu Anggabaya turut mengantar keberangkatan iring-iringan utusan raja itu. Setelah iring-iringan utusan kerajaan itu sudah jauh meninggalkan Bandar Cang, terlihat Kebo Arema, Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe telah melangkahkan kakinya menuju benteng Canggu. Selamat datang wahai para pelaut, berkata Mahesa Pukat yang menyongsong kedatangan mereka menuruni tapak kaki tangga pendapa. Selamat berjumpa kembali Senapati Muda Singasari, berkata Kebo Arema. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, mereka pun saling bercerita tentang berbagai hal, berbagai pengalaman selama dalam pelayaran. Sementara Mahesa Pukat bercerita tentang berbagai hal, terutama tentang 5 buah Jung Singasari yang sudah mendekati kesempurnaan, juga tentang 1.500 prajurit muda siap menerima tempaan lahir dan batin. Para prajurit muda itu sudah mengisi barak-baraknya, siap menerima tempaan dan pendadaran, berkata Mahesa Pukat bercerita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan penempaan prajurit muda. Terima kasih untuk semuanya, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Pukat yang telah banyak membantu. Kebo Arema, Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya memang sudah tidak sabar lagi untuk melihat barak-barak baru serta 5 buah jung baru yang sudah mendekati kesempurnaannya. Setelah beristirahat yang cukup mereka langsung menuju barak-barak baru, juga melihat 5 buah jung raksasa yang sudah mendekati kesempurnaan. Baru setelah matahari menukik di ujung senja, mereka kembali ke benteng Canggu untuk membuat beberapa rencana yang akan dilakukan keesokan harinya. Sejak saat itu, hari-hari mereka tercurah dalam penempaan para prajurit muda. Pengalaman pertama mereka membina para prajurit baru sebelumnya menjadi pengalaman yang berharga untuk melakukan lebih baik lagi. Para prajurit muda memang sengaja dilatih dalam berbagai medan, kadang mereka dibawa ke hutan belantara, kadang mereka dibawa berlayar jauh menyusuri sungai berantas. Diharapkan mereka akan menjadi prajurit yang tangguh di daratan dan di lautan. Di hutan belantara mereka dilatih menguasai alam, bersembunyi dan menyerang lawan di kegelapan dan kepekatan hutan. Sementara di lautan luas mereka dilatih menghadapi serangan badai, membaca bintang, menggulung layar dan kemudi dan berperang di perairan dalam berbagai gelar peperangan. Secara bertahap kemampuan kanuragan mereka terus ditingkatkan, baik dalam pertempuran secara perorangan maupun secara berkelompok. Ternyata mereka adalah para prajurit muda yang berbakat. Setelah beberapa bulan ditempa dan digembleng dengan cara yang baik tanpa melupakan segi dan nilai-nilai kemanusiaan, mereka telah terbentuk sebagai prajurit yang tangguh. Prajurit khusus yang dapat berperang di segala medan, di darat dan di lautan. Seiring dengan perjalanan waktu, 5 buah Jung Singasari telah selesai siap diarungi. Mulailah para prajurit muda dilatih di medan yang sebenarnya, medan tugas prajurit pengawal Kerajaan Laut Singasari Raya. 300 prajurit yang sudah berpengalaman, yang merupakan prajurit khusus pertama telah dibagi dalam 6 kelompok di 6 jung yang berbeda. 6 orang yang paling cakap dipercayakan sebagai kepala kelompok yang bertanggung jawab sebagai kepala pengawal jung. Saatnya Kerajaan Laut Singasari memperkenalkan diri ke penjuru dunia, berkata Kebo Arema pada suatu malam di pendapa benteng Canggu membuat sebuah rencana pelayaran yang panjang. Sejak saat itu, Jung Singasari banyak terlihat di sepanjang pesisir Nusa Jawa sampai ke Tanah Melayu. Mereka adalah para pelaut yang tangguh dan pemberani. Para bajak laut berpikir 3 kali untuk mendekati mereka. Dan para saudagar di setiap bandar yang disinggahi merasa senang berbagi keuntungan dengan mereka. Pekan depan kita akan mencoba berlayar ke arah timur matahari, berlayar sampai ke Tanah Gurun, berkata Kebo Arema menyampaikan rencananya. Merintis jalur perdagangan baru, bertanya Mahesa Pukat kepada Kebo Arema. Menyatukan jalur perdagangan dari timur ke barat, berkata Kebo Arema sambil menjelaskan beberapa hal keuntungan dengan menyatukan jalur perdagangan. Benteng Canggu ini akan terasa sepi tanpa kehadiran kalian, berkata Mahesa Amping sambil menatap Kebo Arema, Lawe,
Mahesa Amping dan Raden Wijaya secara bersamaan. Harus ada yang tetap mengawasi armada besar Jung Singasari selama pelayaran kami ke daerah timur, berkata Kebo Arema. Akhirnya disepakati, Raden Wijaya dan Lawe ditugaskan sebagai pemimpin tertinggi armada besar Jung Singasari, mempunyai wewenang penuh untuk mengambil berbagai pertimbangan dan keputusan besar. Sementara itu Mahesa Amping ditunjuk untuk mendampingi Kebo Arema, merintis jalur pelayaran baru ke arah timur. Ketika keputusan ini disampaikan kepada para prajurit pengawal Jung Singasari, mereka menerima dan berjanji akan mematuhi segala perintah dan keputusan. Kita harus mohon doa restu dari Sri Baginda Maharaja di Kutaraja, berkata Kebo Arema. Keesokan harinya, keempat orang pentolan armada besar laut Singasari ini telah memacu kudanya berangkat ke Kota Raja untuk mohon doa restu dari Sri Maharaja Singasari. Mereka tiba di Kota Raja bersamaan dengan Hari Maguntur Raya. Disaksikan bersama para pejabat istana, di Balai Maguntur Raya Kebo Arema menyampaikan laporan khusus tentang berbagai hal menyangkut tentang armada besar Jung Singasari di hadapan Sri Maharaja Singasari. Sri Maharaja Singasari menerima laporan Kebo Arema dengan penuh gembira dan sukacita, impiannya tentang kerajaan laut telah menjadi kenyataan. Armada Jung Singasari telah membawa kemakmuran yang besar. Pemikiran dan rencanamu untuk menyatukan jalur perdagangan laut dari timur ke barat adalah pemikiran yang cerdas. Doa dan restuku menyertai kalian, berkata Sri Baginda Maharaja Singasari di ruang rapat Balai Magunturan Raja. Setelah keluar dari Balai Maguntur Raya, mereka tidak langsung kembali ke Bandar Canggu. Mereka berempat menyempatkan waktu beristirahat semalam di pesanggrahan Ratu Anggabaya, memohon restu dan nasihat langsung dari Ratu Anggabaya. Keesokan harinya baru mereka berempat berangkat menuju Bandar Canggu. Selamat jalan para pendekar laut sejati, berkata Ratu Anggabaya melepas keberangkatan mereka. Kota Raja saat itu sudah memasuki pergantian musim panas, di pagi yang hangat itu terlihat 4 ekor kuda keluar dari gerbang kota menyusuri jalan tanah yang terbuka ke arah Bandar Canggu. Lengkung langit bertebaran awan putih, matahari musim panas terasa lebih menyengat cahayanya membakar bumi. Diiringi debu yang mengepul di belakang kaki-kaki kuda, 4 orang berkuda terlihat rancak melarikan kudanya di atas jalan tanah yang kering. Mereka adalah Kebo Arema, Lawe, Raden Wijaya dan Mahesa Amping yang tengah menembus hari menuju Bandar Canggu. Keceriaan nampak menyelimuti wajah mereka. Di benak hati masing-masing masih terbayang wajah Sri Baginda Maharaja yang penuh sukacita dan perasaan gembira mendengar laporan Kebo Arema di ruang Balai Maguntur Raya. Ibarat arah matahari, tugas, kekancingan, membangun armada besar laut Singasari sudah menapak di arah puncak matahari. Setengahnya lagi adalah menunggu datangnya senja kesempurnaan. Dan senja akhirnya telah tiba menyambut langkah kaki kuda mereka di padukuhan terdekat dari Bandar Canggu yang ramai. Selamat datang kembali di Benteng Canggu, berkata Mahesa Pukat menyambut kedatangan Kebo Arema, Lawi dan Mahesa Amping yang baru tiba dari Kutaraja. Setelah bersih-bersih dan beristirahat sejenak, barulah mereka berkumpul kembali di pendapa Benteng Canggu. Banyak yang mereka bicarakan sepanjang malam, antara lain tentang rencana keberangkatan pelayaran menuju daerah timur. Dan rembulan sepotong nampaknya begitu lelah menggelantung di atas langit Benteng Canggu. Suara burung celepuk terdengar panjang dan semakin menjauh hilang di telan kesunyian malam. Hari-hari berlalu menunggu saat keberangkatan pelayaran ke daerah timur nampaknya sudah hampir tiba. Beberapa prajurit yang izin ke kampung halamannya bertemu dengan keluarganya masing-masing nampaknya hampir dapat dipastikan telah berdatangan berkumpul kembali di barak-barak mereka. Dan pagi itu terlihat sebuah jung besar bergerak perlahan meninggalkan dermaga Bandar Canggu. Kebo Arema, Mahesa Amping dan 300 prajurit pengawal melambaikan tangannya kepada orang-orang yang berdiri di sepanjang Bandar Canggu melepas kepergian mereka, melepas para pelaut sejati, pejuang perintis daerah baru bagi kemakmuran dan kejayaan Singasari. Selamat jalan sahabat, berkata Lawi melambaikan tangannya mengiringi Jung Singasari yang terus melaju membelakangi Bandar Canggu yang akhirnya hanya terlihat buritan bahteranya yang semakin menjauh hilang di ujung batas mata memandang. Raden Wijaya dan Lawe mulai merasakan ketidakhadiran 2 orang terdekatnya ketika langkah kaki mereka beranjak dari tepi dermaga Bandar Canggu, ketika tiba di Benteng Canggu, dan ketika datang berkunjung ke barak prajurit pengawal Jung Singasari keesokan harinya. Tapi perasaan itu tidak dibiarkan membeku, justru perasaan itu telah menggerakkan hati dan semangat mereka untuk dapat berkarya, membuat berbagai kesibukan baru.
Ternyata berawal dari sinilah sifat dan sikap kepemimpinan Raden Wijaya mulai terlatih. Dimulai dari pembangunan balai tamu yang besar di tengah barak-barak prajurit tempat Raden Wijaya dan Lawe dapat menerima para tamunya dari berbagai kalangan, sekaligus tempat mereka beristirahat. Raden Wijaya dan Lawe nampaknya berkeinginan keluar dari ketergantungan benteng Canggu yang selama ini banyak membantu. Mahesa Pukat diam-diam memuji keputusan Raden Wijaya dan Lawe. Armada Laut Singasari adalah kesatuan dan kekuatan yang besar, balai tamu yang besar dan megah adalah citra perwakilan wibawa kesatuan mereka. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari Paman Senapati, berkata Raden Wijaya atas dukungan dan simpatik yang besar dari Mahesa Pukat. Setelah balai tamu berdiri dengan megahnya di tengah barak-barak prajurit, kembali Raden Wijaya menunjukkan bakat kepemimpinannya yang cemerlang. Raden Wijaya telah membuat kesepakatan dagang bersama berbagai kalangan terutama para bangsawan Singasari. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, 5 bahtera Jung Singasari tidak pernah sepi dan selalu syarat penuh membawa berbagai barang pulang dan pergi sepanjang jalur perdagangan antara Bandar Canggu dan Tanah Melayu. Dan armada Jung Singasari sudah mulai dikenal oleh para saudagar besar sebagai armada dagang yang paling disegani, dapat menjaga keamanan barang perdagangan sampai di tempat tujuan. Kekuatan armada Laut Singasari telah ikut memicu kemakmuran di dalam nagari, berbagai hasil pertanian, berbagai hasil kerajinan yang berlimpah dapat diperdagangkan keluar nagari ke berbagai tempat yang jauh sampai ke Tanah Melayu. Di saat musim pasang laut, armada Jung Singasari dapat melayari sampai jauh ke daerah pedalaman hulu sungai di berbagai banyak nagari, di pedalaman hulu sungai Citarum di Tanah Pasundan, di pedalaman hulu sungai Musi dan di pedalaman hulu sungai Batanghari di Tanah Melayu. Lewat tangan kepemimpinan Raden Wijaya, pilar-pilar istana kerajaan Laut Singasari telah mulai terbangun. Sementara itu, di langit malam di bawah cahaya bulan dan bintang terlihat sebuah bahtera dengan 7 buah layar terkembang penuh tengah melaju di atas lautan luas. Kadang bahtera itu bergoyang dipermainkan gelombang laut. Sementara itu, Jung Singasari yang sedang melawat ke timur sudah mencapai suatu perairan luas dengan beberapa pulau kecil. Kita telah memasuki perairan Masa Lembo, para pelaut menamakan daerah ini sebagai neraka laut, berkata seorang yang nampak gagah di atas anjungan kepada seorang pemuda di dekatnya. Ternyata 2 orang itu tidak lain adalah Kebo Arema dan Mahesa Amping di atas Jung Singasari. Kenapa para pelaut menyebut daerah ini sebagai neraka laut? Bertanya Mahesa Amping penuh penasaran. Hantu badai sering datang dengan tiba-tiba sebagai pusaran puting beliung yang menakutkan menyeret dan menenggelamkan sebuah bahtera hingga ke dasar laut dalam, berkata Kebo Arema sambil matanya menatap jauh ke depan, sepertinya takut ucapannya didengar oleh hantu badai yang baru saja disebutnya. Ternyata ucapan Kebo Arema sepertinya didengar oleh hantu badai yang paling ditakuti, tiba-tiba saja terdengar suara angin bergemuruh berasal dari lambung kanan Jung Singasari. Putar kemudi membelakangi arah badai, berteriak Kebo Arema kepada 2 orang yang telah siap siaga memegang kemudi ganda yang menjadi ciri khas Jung Singasari. Terlihat jurumudi itu dengan sigap telah memutar arah tepat bersamaan dengan datangnya gelombang besar mendorong bahtera yang seperti terbang begitu tinggi melambung. Disinilah para prajurit merasakan berhadapan dengan keganasan laut yang sebenarnya, namun berkat latihan yang sering mereka lakukan terutama dalam menghadapi datangnya badai laut, mereka seperti diuji dengan medan yang sebenarnya. Disinilah para prajurit awak Jung Singasari dituntut untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tanpa mengenal gentar beberapa prajurit berlari mendekati tali tiang layar, dengan cepat mereka berhasil menurunkan tiang layar. Dan Jung Singasari telah selamat dari gulungan angin yang berputar lewat di atas Jung Singasari yang tengah meluncur terhempas menukik menuruni gelombang pasang. Jung Singasari telah terhempas menampar air laut di bawahnya mengangkat air laut naik mengisi dan membasahi hampir sepanjang geladak seperti hujan besar tercurah dari langit. 1 jam lebih seluruh awak Jung Singasari diguncang gelombang. Disinilah mereka diuji untuk dengan tangkas mengarahkan bahtera mengikuti kemana arah gelombang datang, dan Kebo Arema adalah pengarah dan pemandu mereka yang sangat dipercaya. Pertahankan arah, belakangi ombak gelombang, berteriak Kebo Arema dengan suaranya yang keras di tengah suara gemuruh angin gelombang ombak laut yang datang mengejar. Akhirnya setelah sekian lama bermain dan bertarung dengan gelombang, mereka merasakan gelombang sudah tidak datang dan mengejar lagi.
sepertinya makhluk gelombang pasang telah bosan mengoyak-ngoyak bahtera itu, mungkin telah jauh dari area perburuannya. Kita telah jauh keluar dari jalur mata angin, kembangkan kembali layar penuh, berkata Kebo Arema memberi perintah kepada prajuritnya yang langsung dilaksanakan dengan terampil dan penuh cekatan. Dan semuanya sepertinya telah memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pertahankan arah, kita telah kembali pada jalur mata angin, kembali Kebo Arema berkata kepada dua orang yang bertugas menjaga kemudi kembar. Badai pasti berlalu, demikianlah para awak bahtera itu merasakan makna yang sebenarnya. Sebuah makna yang bukan sekedar kata-kata, tapi mereka memang merasakan dan menghadapinya dalam kehidupan nyata, melewati saat yang begitu mencekam, merasakan tubuh terhempas dan tergoncang bersamaan dengan guyuran tumpahan air asin laut menampar wajah. Berbahagialah, tidak semua orang merasakan apa yang baru saja kita alami, merasakan nyawa akan hilang, merasakan hidup akan berakhir, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping dan beberapa prajurit yang ada di anjungan yang diketahui baru pertama kali ini merasakan keganasan gelombang badai yang sesungguhnya. Inilah pelajaran pertama, dan kalian telah melewatinya dengan benar, berkata kembali Kebo Arema. Sementara itu di ujung timur cakrawala langit, semburat warna merah mencium ujung tepian laut sebagai tanda sang dewi pagi akan datang menjelang. Ke arah semburat warna merah itulah bahtera itu mengarahkan kemudinya, mengarahkan layar harapan. Seekor elang laut terlihat terbang mengambang berputar-putar, itulah bahasa alam sebagai tanda bahwa daratan sudah semakin mendekat. Sebentar lagi kita akan menemui daratan, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping sambil matanya menatap dan mengikuti arah elang laut yang tengah berputar-putar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kebo Arema, terlihat bayangan hitam daratan di ujung pandangan yang jauh. Sebuah pemandangan yang indah, sebuah harapan yang indah setelah sekian lama jiwa terasa jenuh memandang hamparan laut luas yang sepertinya tidak bertepi. Daratan, berteriak seorang prajurit melepas rasa kegembiraannya. Bahtera itu terus melaju mendekati bayangan hitam yang semakin nampak jelas. Akhirnya daratan tidak lagi sebagai bayangan hitam, tapi sudah terlihat jelas sebagai gerumbul hutan bakau yang subur hijau menutupi tepian bibir laut. Beberapa nelayan terlihat tengah mengayuh jukungnya dan melambaikan tangannya ke arah bahtera besar yang baru dilihatnya untuk pertama kalinya. Dengan bahtera sebesar itu kita dapat mencari ikan di tempat lebih jauh lagi, berkata seorang anak lelaki tanggung kepada seorang lelaki tua, mungkin ayahnya. Dengan bahtera itu kita tidak perlu menepi, berlayar sepanjang masa, berkata lelaki tua sambil tersenyum. Matanya mengagumi bahtera yang tengah melaju dekat jukungnya yang kecil terguncang-guncang terkena sayap ombak bahtera besar. Inilah daratan Bone, kampung para pelaut, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping di anjungan. Akhirnya bahtera telah memasuki sebuah teluk besar, terlihat sebuah perkampungan nelayan yang besar. Perlahan Jung Singasari mendekati sebuah dermaga besar. 3 orang prajurit dengan penuh cekatan melompat ke tepi dermaga, dan dengan sigap pula menyambut ujung tali yang dilemparkan ke arahnya dari atas bahtera. Inilah Bandar Bacukiki, berkata Kebo Arema memperkenalkan nama bandar tempat bahtera mereka saat itu telah merapat. Bandar yang sepi, berkata Mahesa Amping yang melihat bandar itu tidak seperti layaknya bandar-bandar besar yang pernah dikunjunginya. Kitalah yang akan meramaikannya kelak, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Bandar Bacukiki ini adalah gerbang utama menuju Tanah Gurun. Selama ini para pelaut Mandar menyembunyikan Pulau Gurun, sebuah daratan yang kaya akan pala dan lada. Apakah kamu sudah menangkap kemana arah pembicaraanku? Bertanya Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Kita memutuskan mata rantai para pelaut Mandar, membawa pala dan lada dari Tanah Gurun langsung ke Tanah Melayu dengan harga yang bagus, berkata Mahesa Amping. Aku senang punya kawan seperjalanan yang otaknya sangat encer, berkata Kebo Arema sambil menepuk-nepuk bahu Mahesa Amping. Mari kita turun melihat keadaan Bandar Bacukiki, berkata kembali Kebo Arema. Ketika mereka berdua telah turun di dermaga, seorang yang sudah cukup berumur namun masih terlihat kegagahannya telah mendatangi mereka. Siapakah di antara tuan yang menjadi pimpinan bahtera besar ini? Bertanya orang itu. Akulah pemimpin bahtera besar ini, putra Karaeng Tuku yang pernah menyelamatkan 10 pelaut Mandar di Pulau Wangi-Wangi, berkata Kebo Arema dengan bahasa asli Mandar yang cukup kental kepada orang yang datang menyapanya.
Terlihat orang itu tertegun sebentar mendengar ucapan Kebo Arema, dahinya terlihat semakin bertambah kerutan seperti tengah mengingat-ingat sesuatu dengan kuat. Aku belum pikun, di hadapanku pasti Karaeng Taka, putra penguasa Pulau Wangi-Wangi yang telah menyelamatkan selembar nyawaku ini, berkata orang itu setelah merasa ingatannya telah menemukan sebuah kenangan yang sudah lama terlupakan. Benar, aku Karaeng Taka. Ternyata Paman Malarangeng masih gagah seperti dulu yang ku kenal, berkata Kebo Arema yang ternyata mengenal orang di hadapannya. Tidak kusangka, hari ini aku bertemu dengan putra Karaeng Tuku yang dulu masih kecil dan sangat nakal, berkata orang itu yang dipanggil Paman Malarangeng penuh kegembiraan menyalami erat tangan Kebo Arema serta mengguncang-guncang bahunya seperti layaknya orang yang lebih tua kepada seorang bocah. Mari ikut berkunjung ke rumahku, keluargaku akan senang dapat mengenal putra penyelamatku dari Wangi-Wangi, berkata Paman Malarangeng mengajak Kebo Arema dan Mahesa Amping ke rumahnya. Ternyata rumah Paman Malarangeng tidak begitu jauh dari dermaga, sebuah rumah panggung yang besar. Di rumah panggung itu Kebo Arema diperkenalkan kepada semua keluarga dan kerabatnya, berkali-kali Paman Malarangeng menyebut nama Kebo Arema sebagai putra yang penyelamat dari Wangi-Wangi. Orang Mandar adalah para pembuat jung yang cakap, melihat bahtera besarmu aku jadi iri, ternyata bukan hanya orang Mandar satu-satunya yang cakap dalam membuat sebuah jung besar, berkata Paman Malarangeng. Paman Malarangeng tidak usah berkecil hati, bahtera besar itu adalah karya para putra Mandar, berkata Kebo Arema kepada Paman Malarangeng yang langsung mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata karya orang kita sendiri, berkata Paman Malarangeng sambil masih mengangguk-anggukan kepalanya tanda penuh kekaguman dan kebanggaan. Kami membawa banyak barang berbagai senjata dan alat pertanian, mudah-mudahan berguna untuk orang-orang di sini, berkata Kebo Arema kepada Paman Malarangeng. Kebetulan sekali, kami di sini tengah membangun kekuatan, orang-orang suku dalam sering datang menyerang, berkata Paman Malarangeng. Kulihat perkampungan besar ini tidak begitu kaya, apa yang mereka harapkan, bertanya Kebo Arema. Mereka tidak mencari harta, tapi mencari para wanita, berkata Paman Malarangeng. Ternyata perang lama, berkata Kebo Arema sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tahan keberangkatan kalian hingga 3 hari, kami akan memuat bahtera kalian dengan kebutuhan yang cukup selama pelayaran menuju Tanah Gurun, berkata Paman Malarangeng. Hari itu juga Kebo Arema telah memerintahkan beberapa prajurit untuk menurunkan berbagai senjata dan alat pertanian. Pada zaman itu Singasari memang terkenal sebagai daerah pengrajin alat-alat pertanian dan berbagai senjata. Aku memang pernah mendengar bahwa di tanah Singasari banyak ahli pembuat alat dan senjata, berkata Paman Malarangeng sambil memeriksa berbagai senjata. Ringan dan kuat, berkata kembali Paman Malarangeng sambil menimang-nimang sebuah golok panjang. Dan tidak terasa senja telah turun di Bandar Bacukiki, puluhan kelelawar terlihat telah keluar dari sarangnya meski hari masih bening, mungkin sudah tidak sabar setelah seharian menunggu datangnya malam. Malam itu Kebo Arema dan Mahesa Amping beristirahat di rumah Paman Malarangeng. Banyak yang mereka percakapkan sambil menunggu datangnya rasa kantuk tiba. Perkampungan ini sangat terbuka, memudahkan musuh menyerang dari banyak tempat, berkata Kebo Arema memberi penilaian tentang keadaan perkampungan Bandar Bacukiki. Mungkin kamu punya saran untuk itu, berkata Paman Malarangeng meminta saran kepada Kebo Arema. Membangun rumah pantau yang tinggi, yang dapat melihat kedatangan musuh dari tempat yang jauh, berkata Kebo Arema. Sebuah usul yang baik, berkata Paman Malarangeng menyetujui usul dari Kebo Arema. Aku juga punya seorang kawan yang dapat melatih sebuah pasukan khusus, berkata Kebo Arema sambil melirik Mahesa Amping. Kami menghaturkan ribuan terima kasih, pasukan khusus itu akan menjaga dan melindungi wanita-wanita kami, berkata Paman Malarangeng yang sudah membayangkan sebuah pasukan yang kuat. Keesokan harinya, Paman Malarangeng telah mengumpulkan semua lelaki yang ada. Ternyata mereka umumnya telah mempunyai dasar kanuragan yang lumayan. Maka dengan telaten Mahesa Amping meningkatkan tataran mereka tanpa merubah apapun yang telah mereka miliki. Mahesa Amping memberikan beberapa bentuk latihan yang harus mereka lakukan, baik latihan yang akan meningkatkan tataran ilmu secara perorangan maupun secara berkelompok. Waktu yang ada memang sangat singkat, Paman Malarangeng harus mengawasi mereka untuk selanjutnya, berkata Mahesa Amping kepada Paman Malarangeng. Ketika kembali dari Tanah Gurun, kuharap kalian punya waktu yang cukup, berkata Paman Malarangeng yang bersedia mengawasi latihan-latihan yang telah diberikan oleh Mahesa Amping.
Dan waktu memang terasa begitu singkat, 3 hari telah berlalu. Selama itu para lelaki di perkampungan Bandar Bacukiki telah mempelajari beberapa hal yang dapat meningkatkan kemampuan mereka, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, meski dibutuhkan waktu yang cukup untuk melatihnya. Senja itu langit sudah berwarna bening kelabu, puluhan kelelawar telah memenuhi angkasa Bandar Bacukiki. Terlihat 3 orang prajurit tengah melepaskan tali temali tambatan dermaga. "Kami menunggu kedatangan kalian kembali," berkata Paman Malarangeng melambaikan tangannya bersama beberapa lelaki di dermaga Bandar Bacukiki. Dan bahtera besar itu terlihat perlahan bergerak bergeser menjauhi dermaga Bandar Bacukiki, menyusuri hutan bakau yang subur menutupi bibir pantai lengkung Teluk Bone. Malam itu bulan bulat kuning bergelantung di atas langit bersama jutaan bintang berkelip mengawani sebuah bahtera yang tengah terapung di atas hamparan laut luas seperti tidak bertepi. 7 tiang layar terlihat sudah mengembang ditiup angin yang sepertinya tidak pernah lelah bertiup sepanjang malam. Dan rembulan telah mengiringi bahtera besar itu berlayar menuju ke pulau pelabuhan berikutnya hingga di ujung sisa malam. Temaram warna merah menyala terlihat di ujung sebuah pulau hitam. "Arahkan layar ke pulau hitam itu," berkata Kebo Arema kepada jurumudinya. Dan bahtera besar itu telah mengarahkan layarnya ke arah pulau yang terlihat kelam bermahkota cahaya warna merah menyala. Cahaya warna merah itu sudah semakin buram karena harus berbagi cahayanya mengisi seluruh lengkung langit. Sebuah bahtera elok berlayar 7 terlihat terapung di tengah lautan luas menuju sebuah pulau yang semakin terlihat jelas. "Kita sudah masuk ke perairan Pulau Wangi-Wangi," berkata Kebo Arema sambil matanya tidak melepas sedikit pun daratan di depannya, tidak sebagaimana biasanya bila bahtera hampir mendekati sebuah tempat untuk berlabuh. Kali ini terlihat raut wajah Kebo Arema begitu tegang, sepertinya ada sebuah kenangan kelam mengisi seluruh benak dan pikirannya. Lamunan Kebo Arema telah tersungkur jauh melampaui waktu yang begitu jauh, terlempar dalam kenangan kelam ketika dirinya harus keluar meninggalkan Pulau Wangi-Wangi tempat dirinya dibesarkan. Terbayang jelas ketika di suatu hari ayahnya telah menyuruhnya keluar dari Pulau Wangi-Wangi. "Kamu adalah putra tunggalku, pergilah sejauh kamu bisa. Datanglah kembali setelah kamu telah menjadi seorang lelaki," berkata ayah Kebo Arema kepada dirinya. Kebo Arema masih mengingat jelas, hari itu Pulau Wangi-Wangi telah didatangi segerombolan orang, salah seorang di antaranya adalah pamannya sendiri. Pamannya adalah seorang buangan dari Pulau Wangi-Wangi karena telah melakukan sebuah dosa yang tidak dapat diampuni, telah menodai seorang gadis. Dan gadis itu adalah sepupunya sendiri, sebuah garis perkawinan yang ditabukan oleh orang Pulau Wangi-Wangi. Hari itu Paman Kebo Arema datang untuk merebut kekuasaan ayah Kebo Arema. Meski ayah Kebo Arema adalah orang yang kuat dan disegani di Pulau Wangi-Wangi, namun menghadapi gerombolan itu pasti tidak akan mampu melawannya. Menghadapi suasana yang sulit dan berbahaya itu, ayahnya telah meminta Kebo Arema segera meninggalkan Pulau Wangi-Wangi untuk menghindari hal-hal yang mungkin saja dapat terjadi. Kebo Arema tidak pergi jauh, hanya menyeberang ke sebuah pulau terdekat. Dari beberapa nelayan yang juga dikenalnya sebagai penghuni Pulau Wangi-Wangi didapat sebuah berita menyedihkan, ayahnya telah terbunuh. Dan pamannya telah menjadi penguasa Pulau Wangi-Wangi bersama gerombolannya. Pulau Wangi-Wangi saat ini seperti neraka, pamanmu dan gerombolannya telah berlaku di luar batas kemanusiaan, mereka seperti raja besar yang harus dilayani, merebut semua wanita yang diinginkannya, berkata nelayan itu mengakhiri ceritanya kepada Kebo Arema. Sejak saat itu Kebo Arema telah mengembara jauh, di hati kecilnya ada sebuah tekad untuk kembali menuntut balas. Dan hari itu Kebo Arema telah datang kembali setelah pengembaraannya yang panjang. Terlihat matahari telah bersembul dari balik daratan Pulau Wangi-Wangi yang cukup luas. Sebuah daratan yang cukup hijau. Burung-burung kecil berburu ikan di perairan yang semakin mendekati daratan. Dan bahtera telah menjatuhkan jangkarnya, laut landai tidak memungkinkan bahtera besar itu menepi sampai ke daratan. Terlihat 10 jukung kecil keluar dari Jung Singasari mendekati bibir pantai Pulau Wangi-Wangi. 5 orang berperawakan tegar sepertinya tengah menanti kedatangan mereka. 10 buah jung telah merapat di pantai berpasir. 40 lelaki terlihat telah meloncat ke air laut dangkal. Sinar matahari pagi menyinari wajah-wajah mereka yang terus melangkah ke depan. "Aku hanya ingin bicara dengan pemimpin kalian," berkata salah seorang dari 5 orang lelaki berperawakan kekar dan tegar. "Akulah pemimpinnya," berkata Kebo Arema dengan suara menantang keras.
Kelima orang itu terkejut mendengar suara yang tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Kamu harus tahu aturan di atas pulau ini, berkata kembali salah seorang dari mereka. Selama aturan itu tidak merugikan, kami akan mentaatinya, berkata Kebo Arema kepada orang itu. Aturan kepada siapapun yang singgah di pulau ini adalah menyerahkan setengah barang yang dibawanya, berkata orang itu dengan suara yang agak sedikit ditinggikan. Kami tidak akan menerima aturan itu, niat kami semula hanya singgah, tapi niat kami berubah melihat kesewenang-wenangan aturan di pulau ini, berkata Kebo Arema. Bila tidak menerima aturan di pulau ini, silahkan tinggalkan tempat ini, berkata orang itu. Kami memang tidak sekedar singgah, kami datang untuk menguasai pulau ini, berkata Kebo Arema dengan suara yang tidak kalah kerasnya dengan orang itu. Kelima orang itu kaget dan terkejut mendengar ucapan Kebo Arema yang terkesan seperti menantang perang. Tapi kelima orang itu cukup cerdik, mereka berlima tidak akan mungkin menang menghadapi 40 orang yang terlihat sudah siap bertempur. Kami akan lapor kepada pimpinan kami, tunggulah di sini, kami akan datang dan mengusir kalian seperti menggebuk seekor anjing kurapan, berkata orang itu sambil mengajak keempat kawannya pergi. Katakan kepada pemimpin kalian, aku putra Kareng Tuku datang untuk menuntut balas, berkata Kebo Arema kepada kelima orang yang tengah akan pergi meninggalkan mereka. Salah seorang dari kelima orang yang hendak berlalu itu nampaknya terkejut mendengar sebuah nama disebut oleh Kebo Arema, orang itu terlihat berbalik badan memperhatikan Kebo Arema dari ujung kaki sampai ke kepala. Aku akan menyampaikannya kepada pemimpin kami, berkata orang itu yang langsung berbalik badan mengejar keempat kawannya yang sudah beberapa langkah meninggalkannya. Kira-kira berapa kekuatan mereka, berkata Mahesa Amping yang berdiri di dekat Kebo Arema. Menurutku tidak melebihi banyaknya lelaki di Bandar Bacu Kiki, berkata Kebo Arema. Aku pernah melihat kemampuan para lelaki di Bandar Bacu Kiki, bersiaplah kalian menghadapi perang berubuh yang kasar, berkata Mahesa Amping kepada semua prajurit yang ikut merapat di pantai Pulau Wangi-Wangi. Tidak lama kemudian datanglah rombongan orang dari arah daratan. Ternyata keponakanku yang datang, berkata seorang yang nampaknya orang penting di Pulau Wangi-Wangi itu. Ternyata Paman Karaeng Jagong tidak pernah susut tua, berkata Kebo Arema menatap tajam seorang lelaki di hadapannya yang dipanggilnya sebagai Paman Karaeng Jagong. Karaeng Taka, ternyata kamu sudah menjadi seorang lelaki, berkata Karaeng Jagong yang masih mengenali Kebo Arema sebagai putra saudaranya. Darah harus dibalas darah, begitulah tutur dari penjunjung adat di pulau ini, berkata Kebo Arema dengan suara bergetar menahan gejolak dendamnya yang telah lama berlalu dan hadir menghantui di banyak mimpi-mimpinya. Dulu aku datang menemui ayahmu untuk membalas sakit hati sebagai orang buangan yang terhina, dan sekarang kamu datang kepadaku sebagai seorang putra yang akan menuntut balas, membeli darah dengan darah, berkata Karaeng Jagong kepada Kebo Arema yang sepertinya masih meremehkan kemampuan keponakannya itu. Aku datang untuk mensucikan pulau ini dengan darahmu, berkata Kebo Arema masih dengan suara bergetar menahan rasa gusar yang sangat. Habisi mereka, bahtera besar akan menjadi milik kita, berkata Karaeng Jagong memberi perintah untuk menyerang. Sebagaimana yang dikatakan Mahesa Amping, terjadilah perang berubuh yang sangat kasar. Tapi para prajurit muda Singasari adalah prajurit yang tangguh dan juga sudah terlatih lama. Mereka langsung menghadapi serangan orang-orang Pulau Wangi-Wangi. Pertempuran pun tidak dapat dihindari lagi, jumlah kekuatan lawan memang berimbang. Tapi para prajurit Singasari tidak merasa gentar, terlihat mereka sudah dapat menguasai medan pertempuran, penguasaan mereka melakukan peperangan secara berkelompok maupun secara perorangan telah menjadikan mereka lebih menguasai pertempuran. Ditambah lagi di antara mereka ada Mahesa Amping yang meski tidak menggunakan kemampuan dan kekuatan sebenarnya yang luar biasa melampaui kemampuan orang biasa. Tapi hampir setiap musuh yang datang langsung terpelanting jauh dengan merasakan tulang-tulang rusuknya nyeri patah. Sementara itu Kebo Arema telah beradu tanding bersama Karaeng Jagong pamannya sendiri. Kebo Arema masih belum menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, masih terus mengimbangi serangan Karaeng Jagong sambil mencari kelemahan-kelemahan yang mungkin dapat ditembusi. Golok panjang Karaeng Jagong nampak berputar menyerang ke arah Kebo Arema. Namun dengan gesit dan lincah Kebo Arema melenting sambil membalas serangan lawan dengan lecutan senjata andalannya berupa sebuah cambuk.
Bukan main penasarannya Karaeng Jagong mendapatkan serangannya tidak pernah sedikit pun mengenai sasaran, bahkan dirinya mendapatkan serangan balik yang sangat merepotkan. Sementara itu para prajurit bersama Mahesa Amping terlihat hampir menguasai medan pertempuran, setengah lawannya telah jatuh bergelimpangan tidak berdaya. Perlahan tapi pasti para lelaki dari Pulau Wangi-Wangi satu persatu telah keluar dari pertempuran dalam keadaan yang terluka. Menyerahlah, berkata Mahesa Amping menggertak sisa 5 orang yang sudah terkepung. Kelima orang itu memang sudah putus asa melihat jumlah lawan yang banyak dan mereka merasakan lawan mempunyai kekuatan melampaui kemampuan mereka. Kami menyerah, berkata salah seorang sambil melempar golok panjangnya yang diikuti oleh keempat kawannya, ikut melemparkan senjatanya. Orang-orang lemah, berkata Karaeng Jagong yang masih sempat melihat anak buahnya yang terakhir melemparkan senjatanya menyerah. Harusnya paman juga ikut menyerah, berkata Kebo Arema yang melihat kegusaran hati Karaeng Jagong. Darah ayahmu Karaeng Tuku masih membekas di golok ini, saatnya juga akan dibasahi oleh darah putranya, berkata Karaeng Jagong sambil menyerang lebih cepat dan kuat, sepertinya telah meluluhkan segala kekuatan dan kemampuannya. Itulah kesalahan yang paling fatal untuk Karaeng Jagong, ucapannya yang menyebut nama Karaeng Tuku telah membakar amarah di dada Kebo Arema. Dengan kemarahan yang luar biasa, tidak terasa telah mengantar kemampuan Kebo Arema hingga sampai pada puncak ilmunya tertinggi. Sepertinya Kebo Arema tidak menyadari apa yang diperbuatnya. Des! 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 3 buah lecutan yang nyaris tak bersuara itu berasal dari kekuatan yang dahsyat telah melecut 3 bagian tubuh Karaeng Jagong yang datang begitu cepat tidak dapat dihindari lagi. 3 buah sayatan terlihat jelas di tubuh Karaeng Jagong, memanjang di paha, di dada dan lehernya. Perlahan tubuh Karaeng Jagong jatuh bertumpu pada kedua siku kakinya, lalu seluruh tubuhnya rebah telentang tak bernyawa. Bergidik bulu remang Mahesa Amping, baru kali ini melihat Kebo Arema mengeluarkan kemampuan puncaknya, menggetarkan senjata cambuknya yang luar biasa dengan kekuatan yang dahsyat, begitu cepat dan dengan kekuatan penuh. Dan Karaeng Jagong telah merasakan ilmu puncak itu. Langsung jatuh telentang di atas tanah tak bernyawa. Kebo Arema seperti tidak percaya atas apa yang terjadi, terlihat dirinya masih berdiri kaku menatap tubuh Karaeng Jagong yang rebah di bumi tidak lagi bernyawa. Pengendalian diriku terlepas, aku telah berbuat di luar kesadaranku, berkata Kebo Arema sepertinya menyesali apa yang telah terjadi. Siapapun dapat berbuat yang sama, terutama kepada orang yang telah membunuh ayah kandungnya, berkata Mahesa Amping yang telah mendekati Kebo Arema. Yang kusesalkan aku tidak dapat mengendalikan diriku sendiri, berkata Kebo Arema. Aku juga pernah melakukannya, tapi menjadi pelajaran yang sangat mahal, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema agar tidak lagi menyalahi dirinya sendiri. Langit di atas pantai Pulau Wangi-Wangi telah semakin terang, sinar matahari sudah merayap menggapai puncaknya. Terlihat beberapa lelaki penduduk asli Pulau Wangi-Wangi yang selama ini bersembunyi di balik pepohonan telah berani menampakkan dirinya, terutama ketika melihat Karaeng Jagong telah tidak mampu lagi bergerak, mati. Jangan hanya berdiri, hari ini aku telah membebaskan kalian dari kesewenang-wenangan, berkata Kebo Arema dengan bahasa yang fasih, bahasa asli orang Pulau Wangi-Wangi. Seseorang terlihat sudah berani mendekat, menghampiri Kebo Arema. Aku mendengar Tuan mengatakan sebagai putra pemimpin kami Karaeng Tuku, kalau memang benar pasti Tuan yang bernama Karaeng Taka, berkata orang itu memperhatikan Kebo Arema dari dekat. Benar, akulah Karaeng Taka, berkata Kebo Arema memberi keyakinan kepada orang itu. Penglihatanku tidak akan salah, aku melihat ada bekas luka di atas alismu. Luka akibat sayatan ujung kerang, akulah yang melakukannya, berkata orang itu penuh kegembiraan merasa yakin orang di hadapannya adalah benar Kebo Arema. Aku ingat, pasti kamu Bolange, anak nakal itu, berkata Kebo Arema yang langsung mengenal lelaki sebaya di depannya itu. Seperti bocah kecil yang baru saja memenangkan sebuah permainan, mereka saling berpelukan, saling memukul pipi masing-masing menunjukkan rasa kegembiraan mereka yang sudah begitu lama tidak berjumpa. Melihat Bolange bersama orang asing berpelukan dan bergembira, beberapa penduduk asli Pulau Wangi-Wangi jadi semakin berani mendekat. Dengan bangga Bolange memperkenalkan Kebo Arema sebagai putra Karaeng Tuku yang sudah lama menghilang. Beberapa orang yang terlihat sebaya dengan Kebo Arema nampak ikut bergembira,
Mereka mengenali Kebo Arema yang dulu adalah teman sepermainannya, dan menjadi saksi hari yang memilukan itu, hari di mana Pulau Wangi-Wangi seperti neraka. Beberapa orang pengikut Karaeng Tuku telah ikut menjadi korban pembantaian. "Mari kita urus mereka yang masih terluka," berkata Mahesa Amping kepada beberapa prajurit. Terlihat Mahesa Amping dan beberapa prajurit tengah mengobati orang-orang yang terluka. Sementara itu hanya 2 orang dari pihak prajurit Singasari yang terluka agak parah. Beberapa penduduk asli Pulau Wangi-Wangi telah ikut membantu menguburkan beberapa mayat termasuk di antaranya adalah Karaeng Jagong. Meskipun selama hidupnya banyak melukai perasaan para penduduk, mayat-mayat itu masih diperlakukan dengan baik, disemayamkan dan dikuburkan sebagaimana mestinya. "Perlakuan apa yang harus diberikan kepada para tawanan itu?" berkata Bolange kepada Kebo Arema sambil menunjuk 5 orang tawanan dan beberapa lagi yang terluka. "Mereka akan menjadi pengawasan kami, aku khawatir penduduk di sini tidak dapat lagi menerima kehadiran mereka," berkata Kebo Arema kepada Bolange. "Sebuah keputusan yang bijaksana," berkata Bolange menyetujui keputusan Kebo Arema yang dulunya adalah sahabat sepermainannya. Pulau Wangi-Wangi adalah sebuah daratan yang subur, namun setelah dikuasai oleh Karaeng Jagong dan gerombolannya, pulau itu menjadi seperti pulau neraka, beberapa penduduknya diam-diam meninggalkannya pergi mengungsi, sementara sebagian lagi tetap bertahan, menerima semua perlakuan kehinaan, pasrah atas nasib buruk mereka. "Kita bangun kembali pulau ini sebagaimana dulu, pulau yang penuh semangat kebersamaan, bersama berladang, bersama berburu ikan, hasilnya untuk bersama, satu untuk semua dan semua untuk satu," berkata Kebo Arema kepada penduduk asli Pulau Wangi-Wangi. "Hidup putra Karaeng Tuku," berkata para penduduk asli bersamaan penuh kegembiraan. "Saatnya kalian memilih orang terbaik di antara kalian menjadi pemimpin kalian, pemimpin yang dapat mempersatukan setiap hati, pemimpin yang dapat membangkitkan semangat hati, seorang pemimpin yang berdiri dan melepaskan kepentingan diri pribadi, mengembalikan harga diri seluruh warga pulau ini, mengharumkan kembali pulau ini sebagaimana namanya, Wangi-Wangi," berkata Kebo Arema dengan penuh semangat. "Hidup putra Karaeng Tuku, engkaulah pemimpin Pulau Wangi-Wangi," berteriak para penduduk asli Wangi-Wangi menunjuk Kebo Arema sebagai pemimpin mereka. Kebo Arema merasa terpojok, tidak ingin menyakiti perasaan hati para penduduk asli Pulau Wangi-Wangi yang dikenal penuh kesetiaan. "Aku menerima keputusan kalian, namun izinkan aku menunjuk beberapa orang yang akan membantuku, yang harus kalian taati sebagaimana kalian mentaati diriku," berkata Kebo Arema memberikan sebuah usulan. Demikianlah hari pertama Kebo Arema dan Mahesa Amping tiba di Pulau Wangi-Wangi. Pada hari kedua Kebo Arema telah menunjuk 4 orang penduduk asli Pulau Wangi-Wangi menjadi wakil kepemimpinannya yang langsung disetujui oleh para penduduk Pulau Wangi-Wangi. Di antara wakilnya itu adalah Bolange, seorang yang cukup cakap dan dapat dipercaya. "Rumah itu hangus terbakar, tidak ada seorang pun yang berani membangun rumah di atas tanah itu," berkata Bolange kepada Kebo Arema memberi penjelasan tentang sebuah tanah kosong yang dulu adalah sebuah tanah tempat berdirinya rumah keluarga Kebo Arema. "Aku ingin di atas tanah ini dibangun kembali sebuah rumah panggung besar, sebuah rumah banjar tempat semua orang dapat berkumpul di hari-hari tertentu, merapatkan pemikiran yang baik membangun dan menjaga Pulau Wangi-Wangi," berkata Kebo Arema kepada Bolange. "Permintaan Tuan Karaeng Taka adalah titah untuk hamba," berkata Bolange sambil tersenyum. "Inilah titah penguasa Pulau Wangi-Wangi yang pertama," berkata Kebo Arema yang ikut tersenyum melihat gaya Bolange bertutur layaknya seorang hamba kepada rajanya. Pada dasarnya orang-orang Pulau Wangi-Wangi memang sangat taat kepada pemimpinnya, namun dalam sikap mereka sepertinya tidak ada batas sebagaimana seorang hamba kepada rajanya, mereka sangat bersahaja, pemimpin mereka adalah sahabat, sementara kesetiaan diperlihatkan dalam perbuatan, bukan dalam sikap dan tutur kata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hari ketiga di Pulau Wangi-Wangi itu adalah sebuah kesibukan besar membangun sebuah rumah banjar sebagaimana yang diinginkan oleh Kebo Arema, pemimpin dan penguasa Pulau Wangi-Wangi yang baru. Semua orang laki-laki nampak turun bekerja bergotong royong membangun rumah banjar di atas tanah keluarga Kebo Arema. Para prajurit sepertinya tidak mau ketinggalan, mereka ikut turun membantu. Dan bukan Kebo Arema bila tidak ikut gatal turun membantu, maka sukar sekali membedakan antara atasan dan bawahannya, sama-sama berpeluh, sama-sama berdebu. Dan juga sama-sama makan di tempat yang sama.
Dalam waktu 4 pekan, rumah Banjar itu sudah berdiri. Begitu megah sebagaimana layaknya rumah seorang sultan di tanah Melayu. Namun rumah Banjar itu adalah milik orang banyak. Semua orang ikut merasa bangga dan merasa memilikinya. Kita harus menjaga agar pulau ini tidak kembali dikuasai oleh para bajak laut, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping sambil memberikan pandangannya bahwa kedamaian di Pulau Wangi-Wangi juga keamanan pelayaran armada besar Singasari di jalur perdagangan timur menuju Tanah Gurun. Diam-diam Mahesa Amping mengakui keunggulan pemikiran Kebo Arema yang begitu jauh, penuh dengan berbagai perhitungan yang kuat layaknya seorang panglima mengatur siasat peperangan. Saatnya kita membangun kekuatan di Pulau Wangi-Wangi ini, berkata Kebo Arema di suatu malam kepada Mahesa Amping di teras panggung pendapa rumah Banjar. Sebagaimana di Bandar Bacu Kiki, Kebo Arema telah mengumpulkan beberapa pemuda maupun orang dewasa yang masih mempunyai semangat untuk menjadi pasukan pengawal Pulau Wangi-Wangi. Untuk hal itu, Kebo Arema telah meminta Mahesa Amping untuk melakukan tugasnya, membangun dan membina kesatuan itu. Hari demi hari pasukan pengawal itu telah melakukan berbagai macam latihan, baik latihan ketahanan tubuh maupun latihan pertempuran secara perorangan dan berkelompok. Ternyata bukan hanya pemuda dan orang dewasa yang ditunjuk sebagai pasukan pengawal yang berlatih, beberapa orang penghuni pulau itu ikut berbondong-bondong meminta dilatih kanuragan juga. Kebo Arema menyambut baik semangat itu, maka menerima dan mengabulkan keinginan mereka untuk ikut berlatih. Maka Kebo Arema ikut bersama 2 orang prajurit yang dianggap cakap turun membantu Mahesa Amping, melatih para penghuni Pulau Wangi-Wangi. 3 bulan telah berlalu, pasukan pengawal Pulau Wangi-Wangi sudah terlihat kemampuannya, sementara para lelaki penghuni Pulau Wangi-Wangi sudah dapat dipercaya bersama pasukan pengawal akan dapat menjaga pulaunya dari berbagai ancaman yang mungkin dapat terjadi, sebagaimana terjadi pada beberapa tahun silam, pada generasi orang tua mereka. Kalian harus berlatih setiap saat, aku telah memberikan semua bahan dasar latihan, semua tergantung pada diri kalian masing-masing, siapa yang rajin berlatih akan menuai hasilnya sendiri, berkata Mahesa Amping ketika mengakhiri sebuah latihan di suatu hari di ujung senja. Pilihlah senjata yang kalian sukai, berkata Kebo Arema pada suatu hari membagikan berbagai macam senjata kepada para penghuni Pulau Wangi-Wangi. Bukan main senangnya mereka menerima hadiah itu. Setiap senjata mempunyai sifat dan keistimewaannya masing-masing. Kalian harus memahami senjata yang kalian miliki, mengenal dan merasakan sebagaimana anggota tubuh kalian, sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, berkata Mahesa Amping memberikan pemahaman dasar-dasar yang kuat atas berbagai macam senjata. Musim panas akan segera berakhir, waktu pelayaran kita sangat terbatas, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping, memberikan beberapa kemungkinan yang harus mereka jalani sehubungan dengan tugas mereka merintis jalur perdagangan di daerah timur, terutama dengan hampir datangnya musim penghujan, musim pasang laut. Ada 2 pilihan, menyeberangi perairan Laut Jawa sebelum datangnya musim pasang, atau tertahan di daerah timur ini menantikan kembali datangnya musim berlayar tiba, berkata kembali Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Aku memilih kita kembali ke Tanah Singasari sebelum tiba musim pasang, pelayaran yang panjang mungkin akan membuat kejenuhan para prajurit, berkata Mahesa Amping memberikan pemikirannya. Apakah kamu tidak memperhitungkan diriku sebagai penguasa Pulau Wangi-Wangi ini, bertanya Kebo Arema dengan senyum dikulum. Untuk hal itu aku tidak memperhitungkannya, yang kutahu Paman Kebo Arema tidak pernah bermimpi menjadi seorang penguasa dimanapun, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema. Ternyata pemikiran kita tidak jauh berbeda, kecintaan kita kepada dunia akan membutakan mata hati kita kepada kecintaan yang hakiki, kecintaan atas karunia dari Yang Maha Pencipta, yang harus dipuja dan disembah setiap saat, setiap waktu dalam keadaan apapun. Itulah kebahagiaan sejati karunia dari pemilik alam semesta ini, Gusti yang Maha Hidup, Gusti yang Maha Tunggal, Gusti yang selalu menjaga, berkata Kebo Arema. Dan sang penguasa Pulau Wangi-Wangi harus rela meninggalkan kekuasaannya, berkata Mahesa Amping. Kekuasaan sementara, sebuah titipan, berkata Kebo Arema penuh senyum. Demikianlah, mereka sepakat untuk secepatnya kembali ke Tanah Singasari sebelum datang musim pasang laut tiba. Keputusan itu disampaikan kepada beberapa wakil pimpinan Pulau Wangi-Wangi. Semula mereka merasa keberatan, namun dengan sedikit pengertian akhirnya mereka tidak dapat menahan Kebo Arema. Ada tugas yang tengah aku emban, membangun jalur perdagangan yang cukup luas, dari ujung timur Tanah Gurun sampai ke ujung Malaka.
Masih banyak tempat yang harus kami singgahi, seperti pesisir Tanjung Pura sampai ke ujung Campa. Kemajuan perdagangan Singasari berdampak juga bagi kemakmuran Pulau Wangi-Wangi ini. Izinkan dan doakan aku dapat mengemban tugas besar ini, berkata Kebo Arema memberikan pengertian kepada para wakilnya. Hari itu senja telah turun menyelimuti pantai Pulau Wangi-Wangi, terlihat 10 jum terakhir yang akan membawa beberapa prajurit ke tengah laut tempat Bahtera Besar Singasari menambatkan sauhnya. Mereka akan melakukan pelayaran kembali setelah lama tertunda, berlayar ke Tanah Gurun. Bulan bulat di atas langit sepertinya tidak pernah bergeser mengiringi sebuah bahtera yang terapung di atas laut malam. 7 layar terkembang penuh ditiup angin menuju timur laut. Bahtera itu masih terapung di hamparan laut luas yang tidak bertepi, terlihat seperti tidak bergerak mengejar tepi laut yang terus berlari menjauh. Sementara, sang malam diam-diam telah meninggalkan lengkung langit, memberi kesempatan sang pagi memulai melukis langit. Semburat merah menyala menyembul di ujung timur, sinar lentera bahtera masih terlihat bergelantungan di ujung anjungan dan buritan bergoyang mengikuti gerak bahtera yang terapung di tengah hamparan laut luas tak bertepi. Dan akhirnya semburan warna merah itu telah merata mengisi lengkung langit, mewarnai kehadiran sang Dewi Pagi di tengah hamparan permadani laut biru. Perlahan tapi pasti, sang surya mulai menampakkan setengah wajahnya di ujung timur penuh senyum menawan. Jaga arah kemudi, kita berlayar ke arah timur matahari, berkata Kebo Arema memberi perintah kepada jurumudi. Daratan, berteriak seorang prajurit yang melihat sekumpulan burung manyar karang beterbangan di atas air laut, sepertinya tengah berpesta berburu ikan kecil. Putar kemudi ke kiri, jauhkan arah bahtera dari kumpulan burung manyar karang itu, berteriak Kebo Arema membuat 2 orang jurumudi terkejut, namun masih sempat mencerna perintah Kebo Arema. Dengan cekatan kemudi kembar telah berputar ke kiri, bahtera bergeser arah ke kiri. Kita telah terhindar dari kehancuran, di bawah burung camar karang bukan laut dalam, melainkan sebuah gunung karang yang bersembunyi, berkata Kebo Arema menjelaskan kepada beberapa prajurit yang tidak mengerti mengapa arah bahtera tiba-tiba saja harus menghindari sekumpulan burung manyar karang. Di atas gunung karang itu adalah air laut dangkal tempat ikan-ikan kecil bermain, itulah bahasa alam yang memberi petunjuk burung manyar karang setiap pagi datang mencari makan, berkata Kebo Arema memberikan penjelasannya. Pesanku, jangan coba-coba memasuki Laut Banda di malam hari, bahtera kita akan tersesat berlabuh di tempat yang salah, tergerus hancur di atas gunung karang itu, kembali Kebo Arema berkata kepada beberapa prajurit yang langsung memahaminya. Aku pernah mendengar cerita ini dari seorang pelaut di Bandar Sebukit, gunung karang yang bersembunyi itu mereka namakan sebagai Laut Gosong, berkata Mahesa Amping. Pelaut itu benar, gunung karang bersembunyi itu disebut juga dengan nama Laut Gosong, berkata Kebo Arema membenarkan Mahesa Amping. Sementara itu warna pagi sudah menjadi lebih terang, di ujung timur sang surya telah menampakkan seluruh wajahnya yang menawan, bulat kuning terang dan tidak menyilaukan mata. Lihatlah, sebuah daratan telah muncul di ujung timur, berkata salah seorang prajurit yang melihat sebuah titik hitam muncul dari arah timur matahari. Seperti berjalan di atas bola besar, di atas lengkung laut biru titik hitam itu terus berubah menjadi bayangan hitam. Semakin bahtera besar itu mengejar tepi ujung laut, bayangan hitam itu semakin banyak terlihat. Para pelaut Mandar merahasiakan jalur perjalanan ini, dan kita orang pertama yang telah menemukan jalan rahasia ini, jalan menuju tempat tumbuhnya pohon emas, cengkeh dan pala, berkata Kebo Arema penuh kegembiraan melihat bayangan hitam semakin mendekat. Kita bersandar di tepi pulau yang terbesar, berkata Kebo Arema ketika mereka banyak melewati pulau-pulau kecil. Akhirnya bahtera besar itu telah berlabuh di sebuah dermaga. Beberapa orang terlihat berdiri di sepanjang dermaga. Inilah pertama kali mereka melihat sebuah bahtera yang besar, sebuah bahtera yang indah yang pernah mereka saksikan. Kami dari Tanah Singasari, dapatkah mengantar kami kepada penguasa pulau ini, berkata Kebo Arema kepada salah seorang yang berbadan tegap, berkulit legam dan mempunyai rambut keriting ikal tanpa ikat kepala. Hampir semua orang yang ditemui di Tanah Gurun ini memiliki kulit yang hitam legam sebagaimana yang tengah berbicara bersama Kebo Arema. Mari kuantar kalian kepada pimpinan kami, berkata orang itu menampakkan senyum dengan deretan giginya yang putih bersih. Kebo Arema bersama Mahesa Amping diajak oleh orang itu ke sebuah perkampungan besar,
Terlihat rumah-rumah yang begitu sederhana, berbentuk lingkaran kayu mengelilingi dinding dengan atap setengah lingkaran terbuat dari daun enau. "Tunggulah di sini, aku akan menemuinya," berkata orang itu ketika mereka berada di sebuah rumah yang paling besar yang ada di perkampungan itu. "Pandita Oluhutuban, ada tamu ingin bertemu," berteriak orang itu sepertinya ingin memberitahu orang di dalam rumah itu. Maka muncullah seorang tua dari pintu yang terbuka, rambut di kepalanya sudah memutih. Orang tua itu mendatangi Kebo Arema dan Mahesa Amping. "Tuan pasti datang dari tempat yang jauh," berkata orang tua itu setelah berhadapan dengan Mahesa Amping dan Kebo Arema. "Benar, kami datang dari ujung barat matahari terbenam, kami berasal dari Nusa Jawa," berkata Kebo Arema. Sementara itu orang yang mengantar Kebo Arema dan Mahesa Amping telah berpamit meninggalkan mereka. Dengan ramah orang tua yang dipanggil Pandita Oluhutuban itu mengajak Mahesa Amping dan Kebo Arema duduk di atas rumput di depan rumah bulat melingkar itu. Dalam setiap 2 kali musim panas, beberapa orang suku laut datang kemari menukar cengkeh dan pala dengan kulit binatang. "Mungkin kalian datang sebagaimana mereka datang," berkata Pandita Oluhutuban memulai pembicaraannya. "Kami datang membawa banyak barang besi, itulah hadiah yang setara dengan cengkeh dan pala," berkata Kebo Arema sambil menunjukkan beberapa barang senjata yang sengaja dibawa. "Barang bagus," berkata Pandita Oluhutuban menimang-nimang sebuah parang panjang. "Senjata ini adalah salah satu barang yang kami bawa, ada banyak lagi yang dapat kami tunjukkan kepada Tuan," berkata Kebo Arema. "Buah cengkeh dan pala tumbuh dengan sendirinya di hutan kami, sementara barang besi ini dibuat dengan keringat dan kesungguhan. Kami akan memenuhi bahtera Tuan dengan cengkeh dan pala sebanyak yang Tuan inginkan," berkata Pandita Oluhutuban penuh kegembiraan. Demikianlah awal pertemuan antara Kebo Arema, Mahesa Amping dan Pandita Oluhutuban. Ketika matahari terlihat semakin merayap naik, Mahesa Amping dan Kebo Arema berpamit diri. Keesokan harinya Kebo Arema bersama Mahesa Amping dibantu beberapa prajurit datang ke rumah Pandita Oluhutuban dengan membawa berbagai macam senjata yang banyak. "Kami berjanji, di persinggahan selanjutnya akan membawa senjata parang yang banyak untuk Tuan Pandita Oluhutuban," berkata Kebo Arema yang melihat Pandita Oluhutuban begitu senang dan menyukai bentuk senjata parang. Sejenis golok yang tidak begitu panjang dan besar, di hulu kecil dan agak melebar di ujungnya serta hanya mempunyai satu sisi yang tajam. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Pandita Oluhutuban, buah cengkeh dan pala benar-benar telah mengisi lambung bahtera yang besar. "Mereka mengisi lambung bahtera kita dengan emas, sementara yang kita berikan kepada mereka hanya setumpuk besi," berkata Kebo Arema merasa puas dengan hasil pertukaran mereka, terutama melihat begitu banyak buah cengkeh mengisi lambung bahtera, di mana saat itu harga sekilo cengkeh dapat sebanding dengan harga sekilo emas jauh di kota-kota negeri tak berujung, sebuah keuntungan yang berlimpah. Bahtera besar itu tidak terlalu lama singgah di pulau sorga rempah-rempah itu, sepekan kemudian bahtera itu sudah terlihat bergerak meninggalkan dermaga, meninggalkan kepulauan yang sangat diimpikan dan dicari oleh para pelaut sebagai tempat asal pohon emas, buah cengkeh dan pala. Bahtera besar itu sudah kembali berada di atas hamparan laut biru, mengarungi kesunyian malam, berkawan bintang dan rembulan. Ketika pagi menjelang, bahtera besar ini telah menjatuhkan sauhnya di perairan Kepulauan Wangi-Wangi. Para penduduk Pulau Wangi-Wangi menyambut gembira kedatangan mereka, terutama Kebo Arema yang sudah dinobatkan sebagai seorang penguasa di Pulau Wangi-Wangi. Setelah sepekan lamanya tinggal di Pulau Wangi-Wangi, melihat semangat para lelaki penghuni Pulau Wangi-Wangi, maka dengan berat hati Kebo Arema harus meninggalkan mereka. "Setahun sekali, sepanjang musim berlayar, kami akan singgah di pulau ini," berkata Kebo Arema kepada seluruh penghuni Pulau Wangi-Wangi yang mengantar keberangkatannya di tepi pantai. Malam itu, bahtera besar itu sudah kembali berada di atas hamparan laut biru, mengarungi kesunyian malam, berkawan bintang dan rembulan. Tidak seperti pada saat keberangkatannya, bahtera besar ini tidak singgah mengisi persediaan pangan selama pelayaran di Bandar Bacukiki. Bahtera besar ini langsung menuju pantai Tanjung Pura. "Badai di perairan Masa Lembo tidak dapat diduga, kita menyeberangi Laut Jawa lewat pantai Tanjung Pura," berkata Kebo Arema memberikan beberapa hal menyangkut jalur pelayaran yang akan mereka lalui. Namun, badai perairan Masa Lembo yang ingin mereka hindari harus dibayar dengan kejenuhan pelayaran selama 3 hari terapung di atas hamparan laut Selat Bone yang panjang.
Di pagi yang cerah, pantai Tanjung Pura telah menyambut kedatangan mereka. Sebuah bandar yang cukup ramai sebagaimana bandar-bandar besar pada umumnya. Kedatangan bahtera besar ini cukup menarik perhatian banyak orang, mereka begitu terpesona dan mengakui keindahan bentuk bahtera Singasari ini. Beberapa bahtera besar tidak sebesar bahtera Singasari terlihat tengah merapat di pinggir dermaga. Beberapa di antaranya adalah bahtera dari negeri Campa. Pada saatnya kita akan berlayar sampai ke negeri Campa, negeri dengan banyak wanita cantik berkulit halus, berkata Kebo Arema kepada beberapa prajurit ketika mereka beristirahat di sebuah kedai di Bandar Tanjung Pura. Setelah mengisi lambung bahtera dengan berbagai persediaan secukupnya, bahtera itu terlihat telah bergerak merenggangi dermaga di saat senja mewarnai lengkung langit Bandar Tanjung Pura. Gelombang Laut Jawa adalah gelombang laut yang gemulai dibandingkan gelombang laut dimanapun di dunia, berkata Kebo Arema di anjungan kepada Mahesa Amping yang selalu mengawaninya. Sebagaimana yang dikatakan Kebo Arema, mereka memang tidak menemui badai di Laut Jawa, yang mereka dapati adalah kesunyian malam yang senyap. Rembulan terlihat muram tidak bulat lagi dan selalu dihalangi awan hitam. Jutaan bintang di langit purba adalah lukisan sunyi sepanjang malam. Rembulan, bintang-bintang dan awan di langit adalah lukisan abadi, kemarin, hari ini dan esok tidak akan berubah, sementara perasaan hatilah yang kadang menjadi penyimpangan warna lukisan alam menjadi begitu indah atau begitu menjemukan. Dan para prajurit di bahtera itu nampaknya telah mulai jemu memandang hamparan laut yang tidak pernah berubah hilang sepanjang hari, di saat malam, di pagi hari dan menjelang siang benderang. Mahesa Amping dan Kebo Arema selalu bergantian berjaga di anjungan, berjaga dari segala kemungkinan yang mungkin saja dapat terjadi. Namun sepanjang perjalanan pelayaran mereka mengarungi Laut Jawa yang tenang tidak terjadi hal apapun yang menghambat dan merintangi perjalanan bahtera besar mereka. Daratan, berkata seorang prajurit melihat sebuah daratan hitam membujur panjang, yang tidak lain adalah Nusa Jawa. Daratan hitam panjang itu akhirnya nampak sebagai daratan yang hijau berkalung pasir putih yang indah. Terlihat juga sebuah bandar yang ramai, berbagai bahtera terlihat telah merapat. Bahtera Singasari terlihat tengah merapat mendekati sebuah dermaga, Bandar Surabaya yang ramai. Bahtera besar itu baru kembali dari pelayaran panjang, ke daratan tempat matahari terbit, berkata seorang buruh angkut kepada seorang kawannya. Setelah beristirahat yang cukup, di pertengahan malam, bahtera besar itu terlihat telah meninggalkan Bandar Surabaya menuju Bandar Canggu. Angin laut berhembus cukup keras, membawa bahtera Singasari melaju di atas perairan Sungai Brantas. Wajah para prajurit terlihat begitu cerah, sebentar lagi mereka akan berkumpul kembali bersama keluarga, sanak keluarga atau seorang kekasih tercinta setelah lama meninggalkannya. Sungai Brantas ibarat pintu gerbang batas padukuhan, dan sepertinya mereka sudah memasuki kampung halaman sendiri. Mereka begitu mengenali setiap lekuk tanah, gerumbul hutan kayu yang lebat atau hamparan sawah membentang tersusun rapi dalam petak-petak yang berjenjang, perjalanan malam yang panjang sepertinya sudah tidak terasa menjemukan lagi. Pagi itu begitu cerah, matahari telah merayap naik menyinari air sungai seperti hamparan perak yang berliku tergunting ujung runcing anjungan meninggalkan gelombang berlari hingga sampai ke tepian tanah bibir sungai. Dan kegembiraan menyelubungi setiap rongga dada para prajurit di atas bahtera besar itu manakala sebuah bandar yang ramai telah terlihat. Bahtera besar itu sudah kembali ke tempat asalnya, kembali di tempat tanah kelahirannya. Ternyata kalian memang dapat diandalkan, berkata Kebo Arema kepada Raden Wijaya dan Lawe di pendapa rumah panggung yang megah yang mereka sebut sebagai rumah balai tamu. Rumah balai tamu itu menghadap tepian Sungai Brantas, di belakangnya berjajar barak-barak prajurit. Angin senja sejuk bertiup mempermainkan dahan dan daun pepohonan di sekitar tepian Sungai Brantas. Beberapa burung kecil terlihat melintas kembali ke sarangnya yang hangat, berlindung dari angin dan malam yang dingin. Raden Wijaya dan Lawe bercerita tentang beberapa hal menyangkut perkembangan armada besar bahtera di jalur perdagangan yang telah mereka rintis selama ini. Bahtera kita akan menyatukan perdagangan dari ujung daratan timur sampai ke barat, berkata Kebo Arema penuh semangat. Menguasai jalur perdagangan dari timur ke barat, membawa kemakmuran yang berlimpah bagi tanah Singasari, berkata Raden Wijaya penuh kegembiraan. Sri Baginda Maharaja pasti akan bangga, kita telah mewujudkan mimpinya, berkata Kebo Arema.
Kapan kita dapat menyampaikan berita gembira ini ke kota raja? Bertanya Lawe. Kita punya banyak waktu, besok kita bisa berangkat ke kota raja, berkata Kebo Arema yang sepertinya memegang kendali dari keempat sekawan ini. Sore harinya mereka berempat masih sempat berkunjung ke Benteng Canggu menemui Mahesa Pukat. Dan sebagaimana biasa, setelah lama tidak berjumpa, Kebo Arema banyak bercerita tentang perjalanannya ke arah timur. Kebo Arema juga menyampaikan tentang rencana mereka ke kota raja. Aku berdoa untuk keselamatan kalian, semoga perjalanan kalian tidak menemui hambatan, berkata Mahesa Pukat melepas mereka di ujung senja kembali ke tempatnya ke rumah balai tamu. Dan keesokan harinya, 4 ekor kuda telah meninggalkan Bandar Canggu. Mahesa Amping, Lawe, Raden Wijaya dan Kebo Arema terlihat di atas kudanya, sementara itu jalan tanah masih begitu lengang, hari memang masih begitu pagi. Tidak ada hambatan apapun di perjalanan, ketika matahari telah bergeser jauh ke barat mereka telah sampai di gerbang batas kota raja. Ketika sampai di istana, seperti biasa mereka langsung ke pesanggrahan Ratu Anggabaya. Dan kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Ratu Anggabaya dan Lembutal. Pesanggrahan ini telah menjadi hangat kembali, berkata Ratu Anggabaya menyambut kedatangan mereka. Seperti biasa, setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, mereka pun bercerita tentang berbagai hal dimulai dari saat terakhir perjumpaan mereka. Kalian telah mewujudkan mimpi Sri Baginda Maharaja, berkata Ratu Anggabaya ketika selesai mendengar cerita Kebo Arema tentang jalur pelayaran yang telah berhasil mereka rintis. Baru hari ini aku dapat mengerti gagasan Sri Baginda Maharaja tentang kerajaan lautnya, berkata Lembutal. Pemikiranmu memang selalu kalah satu langkah oleh anakmu sendiri, berkata Ratu Anggabaya kepada Lembutal yang hanya mengangguk-anggukan kepalanya dan tersenyum sebagai tanda membenarkan. Pada mulanya mimpi Sri Baginda Maharaja memang sangat sukar dipahami oleh banyak orang, berkata Kebo Arema. Tapi setelah melihat hasil akhir, mereka mengakui bahwa itu adalah sebuah gagasan yang luar biasa, berkata Kebo Arema melanjutkan. Kuakui, Sri Baginda Maharaja mampu berpikir melompat jauh ke depan, itulah bakatnya yang terlahir, tidak semua orang memilikinya, berkata Ratu Anggabaya. Sayangnya pemikir itu saat ini tengah jatuh sakit, berkata kembali Ratu Anggabaya. Sri Baginda Maharaja sedang sakit, bertanya serempak Mahesa Amping, Lawe, Raden Wijaya dan Kebo Arema seperti tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Sudah 2 pekan ini beliau berbaring sakit, 2 kali pertemuan di Maguntur Raya beliau tidak dapat hadir, berkata Ratu Anggabaya meyakinkan. Kami datang ke kota raja bermaksud membawa berita gembira kepadanya, berkata Kebo Arema sambil menarik nafas panjang. Mungkin kehadiran kalian berempat dapat menjadi obat, aku akan mencoba agar kalian dapat bertemu dengan beliau, berkata Ratu Anggabaya. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Tuan Ratu Anggabaya, berkata Kebo Arema gembira. Demikianlah, keesokan harinya Ratu Anggabaya mencoba menemui Sri Baginda Maharaja yang masih berbaring sakit di kamar pribadinya. Dalam kesempatan itu Ratu Anggabaya bercerita tentang armada Bahtera Singasari yang telah berhasil merintis jalur perdagangan dari ujung timur sampai ke barat. Mendengar tentang armada Bahtera Singasari, wajah Sri Baginda Maharaja nampak menjadi berseri-seri. Bawalah mereka ke hadapanku, agar aku dapat mendengar cerita langsung dari mereka, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Ratu Anggabaya yang merasa gembira, wajah pucat Sri Maharaja sepertinya telah berubah kemerahan dan begitu penuh semangat. Aku akan membawa mereka, berkata Ratu Anggabaya setengah berbisik. Tidak lama kemudian Ratu Anggabaya telah datang kembali bersama Raden Wijaya, Kebo Arema, Lawi dan Mahesa Amping. Ternyata Sri Baginda Maharaja tidak lagi berbaring, tapi sudah bersandar dengan setengah punggungnya di atas tempat tidurnya. Berceritalah wahai pejuang mimpiku, para panglima kerajaan lautku, berkata Sri Baginda Maharaja. Dengan perlahan Kebo Arema bercerita tentang armada Bahtera Singasari yang telah mulai merintis jalur pelayarannya. Kami telah menemukan daratan tempat asal pohon cengkeh dan pala di ujung timur laut matahari terbit, berkata Kebo Arema. Kalian telah mewujudkan mimpiku, membangun kerajaan laut Singasari untukku, berkata Sri Baginda dengan wajah penuh berseri sepertinya telah melupakan rasa sakit di badan. Hari ini aku rela Gusti Yang Maha Hidup mengambil nyawaku, berkata kembali Sri Baginda Maharaja penuh kebahagiaan.
Sri Baginda Maharaja harus tetap hidup, Tuan adalah cahaya semangat hamba, berkata Kebo Arema perlahan kepada Sri Baginda Maharaja. Wahai Cucunda Sangramawijaya, mendekatlah, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Raden Wijaya yang langsung mendekat. Kutitipkan kerajaan lautku kepadamu, engkaulah cahaya mataku di masa depan, bawalah cahaya mataku bersama armada bahteramu sejauh dan seluas kamu dapat berlayar mengarunginya. Berjanjilah wahai Cucundaku, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Raden Wijaya yang tertunduk haru. Cucunda berjanji, membawa bahtera Singasari mempersatukan ujung timur matahari sampai ke barat matahari terbenam, berkata Raden Wijaya dengan penuh kesungguhan hati. Sementara itu awan di atas istana Singasari nampak mendung, tidak lama kemudian terdengar suara air hujan gerimis kecil membasahi rumput-rumput dan tanaman penghias taman. Seorang prajurit pengawal istana terlihat berlindung di bawah pohon beringin tua. Hujan gerimis yang turun di ujung senja berlangsung cukup lama. Kami mohon pamit, semoga Baginda dapat beristirahat dan lekas sembuh, berkata Ratu Anggabhaya kepada Sri Baginda Maharaja. Terima kasih telah mengunjungiku, berkata Sri Baginda Maharaja melepas kepergian mereka. 3 hari setelah pertemuan itu ada berita bahwa Sri Baginda Maharaja telah pulih kesehatannya. Seisi istana nampak menjadi begitu gembira melihat perkembangan kesehatan Sri Baginda Maharaja yang terus terlihat semakin sehat. Namun hal itu tidak berlangsung lama, Sri Baginda Maharaja kembali sakit bahkan terlihat lebih parah dari sebelumnya, nafasnya terlihat sudah tidak teratur, denyut nadinya begitu lemah. Tabib istana sepertinya sudah merasa putus asa, segala ramuan obat tidak juga memberikan kesembuhan pada diri Sri Baginda Maharaja yang memang sudah cukup tua. Dan penyakit yang tengah dideritanya ini sepertinya merenggut kebugaran yang tersisa. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.